هو النور هو النور هو النور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum wa bi gudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para masyayikh, para orang-orang tua, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tsumma alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini berkat taufik hidayah inayah riayah hirasah himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani rohani kita, sehingga kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, memeriahkan, menyemarakkan, meramaikan, mensyiarkan majlis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap malam Jumat di Rubat Huraidhah ini. Dan semoga duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Dan juga semoga duduknya kita, kumpulnya kita di sini dapat menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala turunkan lebih banyak rahmatnya, barokahnya, maghfirahnya, dan juga diampuni kesalahan kita, kekhilafan kita, kelalaian kita, dosa-dosa kita. Dan digabulkan apa-apa yang menjadi hajat-hajat kita sekalian, baik itu yang berkaitan dengan urusan agama, juga urusan dunia, sampai urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Selanjutnya mari kita lanjutkan bacaan kita, pengajian kita dari kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali. Sebelum itu kita bacakan dulu suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Habib Ismail. Pada beliau kita persilakan. Al-Fatihah Ruh Al-Mu'allif Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Innallaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yulli darajatihi bil jannah wa yukaththiru masubatihi wa yudhaifu hasanatihi wa yahfazuna bijahi wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwari wa ulumihi wa nafahatihi wa annallaha yaftah alaina futuhal arifin wa ala hadhihi niyah wa ala mana wa salafuna salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي. Walan tasila, dan tidak akan sampai siapa engkau, ayyuhat talibu, wahai pencari ilmu yang sejati, ilal qiyami, untuk melaksanakan bi awamirillahi ta'ala, perintah-perintah Allah ta'ala, illa, kecuali bimuraqabati, dengan melakukan pengawasan, qalbika, kepada hatimu, wajiwarihika, dan juga kepada anggota tubuhmu, bilahadatika, di dalam setiap kejapan matamu, wa anfasika, dan juga setiap hembusan nafasmu,
min hina dari semenjak waktu tusbihu memasuki pagi siapa engkau ila hina sampai waktu tumsi memasuki sore siapa engkau. Fa'lam maka ketahuilah siapa engkau. Anallaha ta'ala bahwa sesungguhnya Allah ta'ala yaitu mutalli'un mengetahui ala dhamirik atas suara hatimu wa musyrifun dan juga mengawasi ala zahirika atas zahirmu wa batinika dan juga batinmu wa muhitun dan juga memperhatikan bijami'i dengan semua lahadhatika kedipan-kedipan matamu wa khotaratika dan juga lintasan-lintasan hatimu wa khotawatika dan juga langkah-langkah kakimu wasairi dan seluruh sakanatika diamu wa harakatika dan juga gerakmu wa annaka dan sesungguhnya engkau yaitu fi mukhalatatika di dalam berinteraksimu wa khalawatika dan juga di dalam kesendirianmu mutaraddidun bermula terpantau baina yadaihi di hadapannya Allah Ta'ala fala yaskun tidak ada yang menetap fi mulki di alam mulki wal malakut dan di alam malakut apa sakinun yang menetap wala yataharraku dan juga tidak bergerak mutaharrikun sesuatu atau seseorang yang bergerak illa kecuali melainkan wajabarun zat yang maha penguasa as-samawati wal ard langit dan bumi yaitu mutalliun memantau alaihi atasnya. Ya'lamu mengetahui siapa Allah khainatal a'yun pada khianat mata. Wama dan juga apa-apa tufi yang disembunyikan as-suduru apa dada-dada. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa Allah sirra pada rahasia wa akhfa dan juga sesuatu yang lebih tersembunyi. Fata'adab maka beradablah siapa engkau ayuhal miskin wahai orang miskin. Zahiran dalam keadaan secara zahir wa batinan dan juga batin. Baina yadaillahi ta'ala di hadapan Allah ta'ala ta'addabal abdi dengan sebenar-benarnya adab seorang hamba. Al-zalili yang hina al-muznibi yang pendosa fi hadratil di hadapan Malaki Raja Al-Jabbar yang perkasa Al-Qahar yang maha memaksa. Wajtahid dan bersungguh-sungguhlah siapa engkau. Allah agar tidak yaraka melihat pada engkau siapa maulaka Tuhanmu. Haitsu nahaka manakala naha melarang siapa Allah ka padamu. Wala yabghidaka dan juga melewatkan siapa maulaka kepadamu haitsu tatkala amaraka memerintah siapa Tuhanmu kepada engkau. Walan takdiro dan tidak akan sanggup siapa engkau ala dzalik untuk melakukan hal yang tersebut illa kecuali dengan cara membagi siapa engkau auqataka pada waktu-waktumu wa turattiba dan mengatur siapa engkau auradaka pada wirid-wiridmu min sobahika dari pagimu ila masaika hingga ke sore harimu. Fasqi maka lakukanlah ila ma yulqa apa-apa yang telah disampaikan ilaika kepadamu min awamirillahi ta'ala dari perintah-perintah Allah ta'ala alaika atasmu
Min hina dari semenjak tastaikizu bangun tidur siapa engkau mimmanapik dari tidurmu ila wagti rujuika sampai waktu kembalimu ila mabji'ika ke tempat pembaringanmu. Wallahu a'lamu bissawab. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala anhu. Di mana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu ibarat seperti modal dagang. Seperti modal pokok. Ketika kita berdagang modal misalkan 1 juta. Di awal tahun kita buka usaha dengan modal 1 juta. Begitu di akhir tahun kita tutup, kita rekap semuanya, untung ruginya dari belanjanya, operasionalnya dikurang semuanya, sisa bersihnya 1 juta. Itu berarti kita tidak untung dan tidak juga rugi. Nggak untung tapi nggak rugi. Tapi kalau dari sisi bisnis kita termasuk rugi. Karena dengan 1 juta itu, ya ketika kita tutup buku tetap 1 juta modal. Nggak ada keuntungan. Kalau dari segi bisnis itu rugi. Karena kita nggak mendapat keuntungan. Begitulah ketika orang hidup hanya mengerjakan yang wajibnya saja. Orang yang hidup hanya mengerjakan wajibnya saja. Dia memang tidak rugi, nggak rugi. Tapi nggak mendapatkan keuntungan di sisi Allah. Dia hanya mengerjakan yang wajibnya aja. Sholat 5 waktunya dia nggak tinggalin. Puasa Ramadannya nggak dia tinggalin. Tapi sholat sunnahnya dia nggak pernah kerjakan. Qobliyah ba'diyahnya, duhanya dia nggak pernah kerjakan. Ya. Puasa sunnah dia nggak pernah kerjakan. Ya. Tapi yang wajib nggak ditinggalin satupun. Nah itu ibarat orang yang dagang dengan modal 1 juta. Begitu tutup buku. Begitu tutup buku, dia hitung-hitung ya, pengeluarannya dan seterusnya. Dia dapat laba bersihnya hanya 1 juta. Nggak ada untung, nggak ada rugi. Nah itu ibarat orang ya, hidup hanya mengerjakan yang wajibnya saja. Adapun ibadah-ibadah sunnah, nah itulah ar-ribhu, itulah keuntungan. Jadi orang yang usahanya untung adalah orang yang misalkan usaha modal 1 juta. Kemudian begitu akhir tahun dia tutup buku. Kemudian dia kurangi dengan pengeluaran dan seterusnya. Begitu selesai pendapatan bersihnya dia itu 1.500.000 atau 2 juta. Ya. Berarti dia dapat keuntungan 100%. Nah itu ibarat orang yang hidup selain dia mengerjakan yang sunnah, selain dia mengerjakan yang wajib, dia juga mengerjakan yang sunnah. Ya. Makanya orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah itu udah bukan lagi didasari karena keterpaksaan. Kalau orang mengerjakan yang wajib bisa jadi karena terpaksa. Ya, kalau nggak sholat ya dosa. Tapi kalau udah bicara sunnah, ini udah bukan lagi bicara tentang keterpaksaan. Tapi bicara tentang kecintaan. Karena dia cinta sama Allah, dia mau lebih dekat sama Allah, maka ibadahnya dia lebih banyakin. Karena dia dekat, karena dia senang sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, maka apa-apa yang Rasulullah kerjakan, dia berusaha kerjakan. Ya. Jadi orang-orang yang mengamalkan sunnah tanpa meninggalkan wajib nih. Ya. Wajibnya tetap dia kerjakan. Sekaligus dia mengerjakan yang sunnah. Ya. Nah kata para ulama, mereka-mereka inilah orang-orang yang akan dibalas dengan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan amalan sunnah, nah itu bukan didasari dengan keterpaksaan lagi. Itu sudah didasari dengan kecintaan. Ya. Termotivasi karena cinta Allah, termotivasi karena cinta Rasulullah, dia mengerjakan.
amalan-amalan ibadah di luar yang wajib. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita mengamalkan amalan-amalan sunnah didasarkan karena cinta Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membalasnya dengan cinta. Makanya disebutkan di dalam hadis, ketika orang mengamalkan amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka balasannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi matanya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa-apa yang orang awam nggak bisa lihat. Kemudian pendengarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjadi pendengarannya. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga pendengarannya dia. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pendengarannya sehingga dia hanya mendengar yang bagus-bagus saja. Bahkan sesuatu yang nggak bagus kalau masuk ke kupingnya dia bisa jadi pelajaran buat dia. Kemudian semua anggota tubuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jaga. Dari mulai tangannya, kakinya, semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jaga. Kalau seseorang melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan sunnah itu kalau diibaratkan di dalam perdagangan itu adalah keuntungan. Sedangkan amalan wajib diibaratkan seperti modal pokok. Ketika kita hidup, kita hanya mengerjakan yang wajibnya saja. Itu artinya kita sedang berbisnis kepada Allah. Nggak ada rugi, nggak ada untung juga. Tapi ketika kita mengamalkan yang sunnah, tapi tanpa meninggalkan yang wajibnya, kadang-kadang ada orang yang lebih semangat mengamalkan sunnah, tapi wajibnya kagak dikerjain. Nah, kata Imam Ibn Athaillah, orang yang lebih semangat ngamalin sunnah ketimbang ngamalin yang wajib, berarti ini orang udah tertipu oleh setan. Ternyata yang menggerakkan dia selama ini adalah setan melalui hawa nafsunya. Hati-hati. Ya. Sholat duhanya rajin. Ya. Sholat tahajudnya rajin. Tapi sholat subuhnya kelewat melulu. Bahkan nggak sholat. Ya. Ziarah kemana-mana rajin. Ke makam wali-wali. Ya. Dari mulai wali yang ada di Jawa sampai Madura. Sampai ujung dia ziarahin. Tapi makam orang tuanya sendiri sampai dia kagak tahu yang mana. Ya. Jadi ya, ketika kita lebih mengutamakan amalan sunnah ketimbang amalan wajib, berarti bisa jadi kita sedang tertipu oleh setan. Bukan berarti kita bukan berarti kita menyepelekan sunnah, bukan. Justru kita amalin yang wajibnya, kita amalin juga yang sunnahnya, agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang boleh kita ibadah kita ngeharapin ini, ngeharapin itu, boleh Bib? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Ya. Tapi itu Bib, ada Bib yang ibadah nggak ngarepin apa-apa Bib. Dia mau dimasukin surga syukur, dimasukin neraka juga nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Itu kita belum nyampe situ dah tingkatannya dah. Kita ini tingkatan cerek, recehan nih. Ya. Kita ini masih banyak harapan, masih banyak kepengen. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita ganjaran. Nabi sering sampaikan, barang siapa yang melakukan amalan ini maka akan diganjarkan ini. Barang siapa yang melakukan amalan ini maka akan dibalas dengan ini. Barang siapa yang sholat tepat pada waktunya maka rizkinya bakal lancar dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan motivasi. Kalau kita ngeharapin ganjaran-ganjaran itu boleh? Ya boleh. Karena itu udah ganjaran juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita nggak ikhlas. Oh, kalau misalkan ente sholat, ente masih ngarepin sorga, berarti ente nggak ikhlas. Ya udah, terserah lu dah. Ya. Kalau gua mau masih tahap begitu dah. Ya. Jadi ikhlas itu kan ada macam-macam. Nanti dibagi lagi sama Imam Ghazali. Ikhlas itu sekurang-kurangnya ada 3 tingkatan. Ada ikhlasnya awam. Ada ikhlasnya orang-orang khusus. Ada ikhlasnya orang-orang khawas, orang yang lebih khusus lagi. Nah ini beda lagi nih. Lah kalau kita masih kelas receh tuh.
Ya ikhlasnya orang awam. Ya, yang kita sholat supaya terhindar dari murkanya Allah, dapat ganjaran Allah. Nah, itu kita ikhlasnya yang masih begitu tuh. Ya, nggak usah kita macam-macam. Kita mesti tahu diri, kita nih pangkat kopral, nggak usah sok-sokan, kita pakai baju jenderal, kedodoran. Ya, makanya kalau ngaji itu mesti tahu diri, posisi kita di mana ya. Jangan ya kita ya memaksakan sesuatu yang ternyata bukan magomnya kita. Yang akhirnya nanti kita bisa salah paham, bisa salah kaprah. Udahlah, anak mah nggak sholat dulu kenapa? Belum bisa ikhlas. Wah, ya. Kagak sholat gara-gara kagak bisa ikhlas. Ini ngaco nih ya. Ini ngaco. Ente mah sholat. Kalau kagak ikhlas percuma. Yang ada bukan dapat pahala, dapat dosa. Mending kayak aneh ini, nggak usah sholat sekalian udah. Biar kagak dosa lah. Ini nih ngaco nih yang begini nih. Ini biasanya yang begini nih ya. Mereka-mereka yang belajar ya, bukan pada levelannya. Dia masih TK, dia belajar pelajaran anak kuliahan. Atau dia masih SD, cuman dia belajar materi-materi mahasiswa. Iya, ngaco jadinya. Ente TK, ente SD, dia belajar pelajaran TK, pelajaran SD. Jangan yang bukan magom ente paksain. Sehingga nanti akhirnya salah paham. Akhirnya mempunyai pemahaman yang salah. Lebih-lebih lagi ente belajarnya nggak pakai guru. Wah udah, makin ngawur. Man la syekh fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang nggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Ya. Nah jadi begitu kata Imam Ghazali. Ibadah nih, perintah Allah ini ada dua. Secara umum, perintah Allah ini ada dua. Ya, ada wajib, ada sunnah. Ya. Nah kata Imamul Ghazali radhiyallahu an, kita nggak bakalan mampu untuk mengerjakan perintah-perintah Allah tersebut. Walan tasila ayuhat talib ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala. Kata Imam Ghazali, kita nggak akan mampu untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnah, kecuali kita muraqabah. Kita melakukan pengawasan. Kita melakukan pengawasan terhadap hati kita, terhadap anggota tubuh kita, dalam setiap kejapan mata kita, dalam setiap hembusan nafas kita. Mulai dari pagi sampai sore. Artinya kita harus terus-menerus kontrol diri kita. Muraqabah, mengawasi. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan kita, baik zahir ataupun batin. Dan kemudian kata Imam Ghazali, dan kau nggak akan bisa. Kau nggak akan bisa melakukan pengawasan kepada anggota tubuhmu. Kau nggak akan bisa melakukan pengawasan kepada hatimu. Kecuali engkau membagi waktumu. Bi'antuzi'a awqatak. Kecuali engkau membagi waktumu. Wa turattiba, dan mengatur auradaka, wirid-wiridmu. Dari mulai pagi sampai sore. Jadi Imam Ghazali ini memberikan kita tips. Bagaimana supaya kita bisa menjalankan perintah Allah. Lakukan pengawasan pada diri kita. Gimana caranya melakukan pengawasan diri kita? Atur waktu kita. Gimana cara ngatur waktu kita? Atur wirid-wirid kita. Pagi habis sholat subuh, ya, kita baca wirid, kemudian zuhur, kemudian asarnya, kemudian maghribnya, kemudian isyanya, sampai kita tidur lagi. Terus bangun tidur, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika habis bangun tidur? Hal apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti ada di hati kita ketika kita bangun tidur? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud oleh Al-Imamul Ghazali. Jadi kita atur waktu kita. Kita atur kehidupan kita.
Kalau nggak begitu kata Imam Ghazali, nggak bakal kita mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi artinya kita melakukan pengawasan kepada diri kita dengan cara mengatur diri kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Sehingga dengan begitu kita akan lebih mudah untuk menjalankan perintah-perintah Allah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab.